Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Sistem Operasi Komputer dari kelas 1F dengan dosen pengampu Ibu Umi Purnama SPD MPD. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri, dimulai dari Perkenalkan, nama saya Natalia Randa dengan akhiran NIM 218. Perkenalkan, nama saya Fatima, akhiran NIM 224. Perkenalkan, saya Sucinda Sari dengan akhiran NIM 228. Perkenalkan, nama saya Safwan Sabir dengan akhiran NIM 226. Perkenalkan, nama saya Nur Afiat Amalia dengan akhiran NIM 222. Perkenalkan, nama saya Lurianti Pasolang dengan akhiran NIM 233. Perkenalkan, nama saya Wayanti Arianti dengan akhiran NIM 240. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas sistem operasi komputer, yaitu tentang perlindungan dan keamanan sistem. Selamat menyaksikan. Pengertian keamanan sistem. Keamanan sistem adalah sebuah upaya dalam sistem yang digunakan untuk mengamankan sebuah komputer dari gangguan dan segala ancaman yang membahayakan. Pada hal ini, keamanannya melingkupi keamanan data atau informasinya ataupun pelaku sistem atau user, baik terhindar dari ancaman luar, virus atau spyware. Sistem yang baik adalah sistem yang terjaga dari segala bentuk ancaman yang mengakibatkan sistem tersebut menjadi rusak. Selanjutnya, serangan terhadap sistem keamanan informasi, security attack atau serangan terhadap keamanan sistem informasi, dapat dilihat dari sudut peranan komputer atau jaringan komputer yang fungsinya adalah sebagai penyedia informasi. Menurut William Stellings, ada beberapa kemungkinan serangan atau attack. Yang pertama, interruption, yaitu perangkat sistem menjadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Yang kedua, interception, yaitu pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Contoh dari serangan ini adalah penyadapan atau wiretapping. Yang ketiga, modification, yaitu pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang keempat, fabrication, yaitu pihak yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh dari serangan jenis ini adalah memasukkan pesan-pesan palsu seperti email palsu ke dalam jaringan komputer. Aspek keamanan sistem informasi. Di dalam keamanan suatu sistem informasi melingkupi 4 aspek yang penting, diantaranya yaitu privasi, integrity, authentication, dan availability. Selain keempat hal tersebut, masih ada 2 aspek lain yang juga sering dibahas dalam kaitannya dengan elektronik, commerce atau e-commerce, yaitu access control dan non-repudiation. Privasi, confidentiality. Ketika sebuah pesan atau informasi dirasa sensitif, maka informasi tersebut sifatnya rahasia dan perlu mendapatkan perlindungan. Apalagi kalau informasi tersebut merupakan hak akses seseorang yang tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Utama aspek privasi atau confidentiality menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi lebih ke arah data-data yang sifatnya private dan rahasia. Sedangkan confidentiality biasanya berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak untuk keperluan tertentu. Contoh hal yang berhubungan dengan privasi misalnya email atau password seorang pemakai atau user tidak boleh dibaca oleh administrator. Contoh konfidensial, informasi atau data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, dan lain sebagainya. Yang kedua, integrity,
Integritas data diperlukan untuk menjamin bahwa data yang dikirim harus benar-benar data asli yang dikirim oleh orang atau user yang benar-benar mengirimkannya pula. Selain itu, integritas harus dapat memberikan jaminan dan saat ia dibuat sampai saat ia dibuka. Adapun metode yang dipakai untuk menjaga data yang dikirim utuh dan asli seperti apa adanya. Maka banyak orang yang menggunakan model enkripsi, pengguna enkripsi, dan digital signature. Yang ketiga, authentication. Tahap ini merupakan tahap untuk mengidentifikasi seseorang untuk menentukan benar atau salah dari data authentication. Yang dimasukkan terdapat 3 metode yang dilakukan, yaitu something you know. Metode ini adalah metode yang paling rahasia karena menggunakan kerahasiaan informasi, contohnya adalah password dan PIN atau personal identification number. Cara ini berasumsi bahwa tidak ada yang mengetahui rahasia dari informasi tersebut kecuali si pemilik sendiri. Something you have. Metode paling jarang digunakan karena faktor teknologi dan manusia. Cara ini menggunakan bagian tubuh yang tidak mungkin sama dengan bagian tubuh orang lain, seperti sidik jari, DNA, suara pola retina, atau aspek biometrik lain. Ketiga, something you do. Berasumsi bahwa setiap user pasti berbeda alami melakukan sesuatu hal, contohnya penggunaan analisis suara atau voice recognition dan analisis tulisan tangan. 4. Availability. Aspek availability atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Sistem informasi yang diserang atau dijebol dapat menghambat atau menyediakan akses ke informasi. Contoh hambatan serang yang disebut dengan denial of service attack atau DOS attack, di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu, yang bertubi-tubi, atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Contoh lain adanya mail bomb. Pemakai dikirimi email bertubi-tubi dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya, apalagi jika akses dilakukan melalui saluran telepon. 5. Akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan klarifikasi data seperti public, private, secret, dan user, guest, admin, top manager, dan sebagainya. Mekanisme authentication dan juga privasi. Akses kontrol seringkali dilakukan dengan menggunakan kombinasi user ID atau password. Seringkali dilakukan dengan menggunakan mekanisme lain seperti kartu biometrik. 6. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang yang tidak dapat menyangkal bahwa ia telah mengirimkan email tersebut. Akses ini sangat penting dalam hal elektronik commerce. Pengguna digital signature, certificates, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek ini. Akan tetapi, hal ini masih didukung oleh status dari digital signature itu jelas legal. Mengamankan sistem operasi pada umumnya, pengamanan dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, pencegahan atau preventif dan pengobatan atau recovery. Usaha pencegahan dilakukan agar sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan, sementara usaha-usaha pengobatan dilakukan apabila lubang keamanan sudah dieksploitasi. Mengamankan sistem informasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, akses kontrol atau mengatur akses. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme authentication, implementasi, dan mekanisme antara lain menggunakan password. Yang kedua, menutup service yang tidak digunakan. Seringkali sistem atau perangkat keras maupun perangkat lunak berikan dengan beberapa service dijalankan sebagai default,
Servis yang tidak diperlukan pada server atau komputer sebaiknya dimatikan. Dan yang ketiga, memasang proteksi untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi proteksi. Dapat ditambahkan, proteksi ini dapat berupa filter atau secara umum, dan yang lebih spesifik lagi, dengan firewall, filter dapat digunakan untuk memfilter email, informasi, akses, atau bahkan dengan level paket. Keempat, firewall. Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet, jaringan internal. Informasi yang keluar atau masuk harus melalui firewall ini. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga atau prevent agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Dan kelima, pemantauan adanya serangan. Sistem pemantauan atau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau adanya serangan. Sistem ini dapat memberitahu administrasi model melalui email. Ketujuh, audit, mengamati berkas log. Sebagian besar kegiatan penggunaan sistem dapat dicatat dalam berkas yang biasanya disebut log file atau log. Berkas log ini sangat berguna untuk mengamati penyimpanan yang terjadi. Kegagalan untuk masuk sistem log akan tersimpan dalam berkas log. Selanjutnya, metode untuk mengamankan sistem informasi. Yang ke-8 itu ada backup data secara rutin. Guna untuk melindungi atau mengamankan data dari sistem kehilangan, manipulasi, atau penyelundupan virus. Adapun dua cara untuk membackup data. Yang pertama itu membackup data secara offline. Contohnya seperti memindahkan file data dari perangkat ke flash disk atau hard disk. Menyiapkan flash disk yang kita pakai untuk membackup data, lalu memasang di port USB laptop. Lalu pilih data yang kita akan backup ke flash disk. Yang kedua ada membackup data secara online, seperti contohnya dari galeri ke iCloud atau Google Foto dan Google Drive dan sebagainya. Masuk di galeri, pilih foto atau video yang akan kita backup. Lalu pilih tempat backup, misalnya Google Foto. Lalu kita upload. Kita tunggu. Sudah berhasil, kita cek di Google Foto. Yang ke-9, penggunaan enkripsi yang bertujuan untuk meningkatkan sistem informasi. Contohnya seperti memakai Face ID, fingerprint, PIN, atau password yang lainnya. Yang ke-10, keamanan server World Wide Web yang merupakan masalah yang lazim yang sering dialami oleh administrator, yang biasa digunakan untuk membatasi pengguna dari luar yang tidak memiliki akses. Yang ke-11, membatasi akses melalui kontrol akses. Sama dengan keamanan server World Wide Web tadi, yaitu dengan menggunakan pembatasan kepada pengguna akses dari luar yang tidak memiliki akses untuk mengakses data yang sudah dibuat. Keamanan sistem informasi yang ke-12 adalah proteksi dengan halaman dengan menggunakan password.
Salah satu mekanisme untuk mengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan user ID atau user identification dan password untuk server yang berbasis page, halaman atau sekumpulan berkas yang terletak di sebuah direktori HT akses. Selanjutnya yang ke-13 adalah mengetahui jenis server. Kita harus mengetahui jenis server karena informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh seseorang perusak untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dan operating system yang digunakan. Yang selanjutnya ada keamanan program CGI. Common Gateway Interface atau CGI digunakan untuk menghubungkan sistem WWW atau World Wide Web dengan software lain yang memungkinkan adanya CGI. Yang ke-14 adalah keamanan program CGI. Common Gateway Interface atau CGI digunakan untuk menghubungkan sistem WWW atau World Wide Web dengan software lain yang disebut dengan web. Adanya CGI memungkinkan hubungan interaktif antara user dan server web. Yang ke-15 adalah keamanan klien WWW. Keamanan pada sisi klien biasanya berhubungan dengan masalah privasi dan penyisipan virus atau trojan. Keamanan klien pada situs web dapat ditingkatkan dengan langkah-langkah seperti penghapusan protokol HTTPS, enkripsi data, verifikasi input, dan pembaruan reguler perangkat lunak keamanan. Itulah video kami tentang review materi kelompok 5, yaitu materi tentang keamanan sistem informasi. Semoga video kami bisa menjadi bahan pembelajaran ke depannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong!